Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom bagimu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang kudus mengalir atas kota Balikpapan dan bahkan dimanapun live ini saudara mendengar kesaksian ini. Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan. Datanglah kerajaanmu ya Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Engkau dimuliakan di bumi seperti dalam surga. Di bumi dan di surga namamu dimasyhurkan Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup kita adalah hidup yang Tuhan beri. Biarlah setiap yang hidup, yang masih bernapas hari ini, kita mau menjadi berkat. Ketika ramai-ramai menjadi berkat. Ketika ramai-ramai menjadi berkat. Hidup ini panjang atau pendek relatif. Yang penting seberapapun hidup yang Tuhan kasih, marilah pemirsa yang terkasih, kita mau menjadi berkat. Amin. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihi. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, glory to God, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan. Hidup ini untuk menjadi berkat. Amin.
kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Menjadi berkat bagi sesama. Yeay. Pemirsa yang terkasih, sebelum Pastor akan taburi firman Tuhan, bagaimana kita hidup damai yang kita utamakan di atas ego untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat. Bagikan pujian ini, dan siapa yang mau jadi berkat saya, biarlah pujian ini menghantar setiap hati untuk menjadikan damai, memimpin hidupnya di atas egonya. Bible kita akan dengarkan, pujian ini menghantar setiap hati. Silakan di-share. Kesempatan hidup yang Tuhan masih beri Anda dan saya, bersyukurlah. Ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihi. Makasih semuanya, bless you, bless you. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan, puji syukur, Tuhan baik sekali.
Amin. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih. Ku mau pakai memuliakan Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu. Melayani, yuk melayani. Mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat ya Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkan-Mu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Menjadi berkat bagi sesama. Biarlah hidupmu dan hidupku, hidup kita yang mendengar pujian ini, hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Amin. Yuk sekarang kita mau dengarkan Bible, firman Tuhan, surat Tuhan Yesus bagi Anda dan saya, anak-anak Tuhan yang terkasih. Yuk di time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wow, senang sekali di hari yang baru ini. Meskipun tadi besok terlambat, tetapi saya melihat dan merasakan tidak kurang sukacita, bahkan tetap disaksikan oleh puluhan ribu pemirsa secara online dan disaksikan oleh ratusan ribu bahkan jutaan jiwa dalam view. Halo semuanya yang sudah bergabung ini di mana saja, silakan diketik di kolom komentar namanya siapa, di kota mana, kalau bergereja melayani di gereja manakah. Salam sejahtera bagi Anda sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan tadi menyapa, kita sudah ikut untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan kalau saudara-saudara bermurah hati, silakan dibantu tap-tap layar di TikTok. Mana tap-tap layarnya? Di-share, diposting ulang, dibagikan, di-like. Dan juga kalau saudara mau memberikan dukungan di media sosial Pastor Roni Simon, silakan di-follow, di-subscribe channel YouTube Pastor Roni Simon TV. Makasih semuanya. Wah, baku dapat kita di Manado Cokote. Ada yang dari Muara Enim, ya. Ada yang dari Hillsong, ada yang dari Binjai, ada yang dari mana-mana ya. Terima kasih. Baik, sambil saudara saling menyapa, saya akan membacakan sabda firman Tuhan dan selamat mendengarkan.
Saya mulai dengan satu nats ini. Ketahuilah Bapak Ibu yang terkasih bahwasanya di mata Tuhan apa yang terlihat rugi atau tampak tidak menguntungkan di mata manusia itu bisa menjadi ruang Tuhan memberkati kita, mereka, Anda sekalian. Kisah ini saya sadur dari bagaimana Abram dan Lot sebelum berpisah dan penyebab berpisahnya dan bagaimana sikapnya orang percaya, bapak orang beriman Abraham ini yang kita mau ikut menjadi rema dalam kehidupan kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan mengutamakan damai di atas ego kita yang ada. Sebentar Bapak Ibu sekalian, di Facebook ini rasanya dia goyang. Ya. Kitab suci yang akan kita baca terambil dari Kejadian pasal 13. Ya. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Seperti biasa, silakan Bapak Ibu bantu ketik di kolom komentar ayat suci firman Tuhan yang Pastor Andy akan bacakan, lalu siarkan sama-sama. Apa yang terjadi luar biasa kan kegerakan ini, waktu serentak puluhan ribu orang di waktu yang sama mensiarkan kabar baik. Dunia akan diterangi dengan cahaya kasih surgawi. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Sudah di-share, sudah disiarkan, sudah diposting ulang, dibagikan. Makasih. Ya. Pak Pastor mengalami sedikit ini gangguan di Facebook. Iya, ini pegangannya nggak oke. Harap bertahan ya sampai selesai, jangan sampai, karena di HP di Facebook ini dia mau jatuh HP-nya. Diberkati Tuhan, tolong live-nya selesai nih. Oke, saya lanjutkan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Kejadian 13 ayat 1
sampai 18. Iya, ada tertulis. Ini merupakan kisah Abraham dan Lot. Ayat 1. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Iya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Ya. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melengangkan pandangnya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunan seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17 sampai 18. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamreh dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan.
Luar biasalah Bapak Abraham ini. Di mana-mana dia ada, dia membuat mesbah, penyembahan, berdoa atas nama Tuhan. Sikap-sikap ini membuat dia dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi pertentangan, dalam bersikap, ini mengutamakan damai, dipimpin oleh damai, dan melepaskan ego. Padahal dia itu paman loh, ibaratnya pangkatnya tinggi loh, tetapi dia melepaskan haknya karena dia adalah seorang pribadi yang di mana saya berada selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Iya, puji Tuhan. Saya masih memperbaiki ini layar Facebook karena dia ini karetnya lepas sehingga dia selalu melorot turun, kasihan, sehingga selalu mau power off, mau, dan resikonya bisa power off mendadak atau jatuh. Harap bertahan, diberkati. Pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dari kitab Kejadian 13 atau 18 ini. Garis besarnya kita melihat bagaimana ketika para gembalot dan gembala Abram bertengkar. Bertengkar kenapa? Karena terlalu banyak kambing domba mereka, sementara ladang kecil. Jadi masalah teritorial, ya, masalah tanah. Yang terjadi ini membuat Abram akhirnya turun tangan sendiri. Lalu kalau saudara melihat dan bisa dikasih tanda di ayat yang ke-8 dari kitab Kejadian 13, ada satu pernyataan Abram dalam menyikapi pertengkaran. Apa yang dikatakan? Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Luar biasa loh. Lalu diingatkan, karena kita ini kerabat. Luar biasa loh. Jangan ada pertikaian, jangan ada pertengkaran. Perselisihan is okay, namanya manusia, dua kepala, dua orang, dua otak, dua pemikiran. Tapi jangan sampai ada namanya perkelahian. Hendaklah kita jangan berkelahi satu dengan yang lain. Karena kita ini saudara seiman, kira-kira gitu. Dalam naks ini kita melihat Abram berkata, kita ini kerabatan, ya. Luar biasa satu teladan yang kita bisa pelajari. Alih-alih dia sebagai paman menuntut kehormatan, menuntut haknya. Pantaskah dia meminta haknya? Pantas. Dia sepuhnya, dia yang tua, dia lebih berumur, lebih dewasa, patut dihormati. Tetapi alih-alih semua dia mementingkan diri sendiri, tapi Abraham justru memberikan teladan. Dia mengalah. Luar biasa. Abram tidak mau bertengkar, nggak mau ribut-ribut. Dia memilih untuk mengalah. Dia bahkan membiarkan Lot untuk memilih atau biarkan Lot untuk mengambil keputusan. Luar biasa loh. Yang muda dia kasih kesempatan, yang senior mengalah. Ini sudah mulai kurang di akhir zaman ini.
Di zaman ini makin tua makin keladi, makin tua makin keras kepala, makin tua ya makin alot, makin susah untuk dapat masukan. Tapi Abraham ini berbeda. Dia mengizinkan Lot yang lebih muda untuk memilih. Meskipun sebagai yang lebih tua, ia punya hak untuk menentukan bagian, apalagi dia pamannya. Tetapi haknya itu, dia mengalah, dikasih Lot yang memilih. Supaya pilihlah daerah mana yang engkau mau untuk engkau diami. Sepanjang mata memandang, Lot pasti melihat mana yang subur, mana yang berpotensi menjanjikan. Sedangkan Abraham disisakan yang tampaknya kering. Perhatikan di sini Bapak Ibu yang terkasih. Sekalipun tampak kering atau biasa-biasa saja, Tuhan tetap sanggup menyertai dan memberkati. Tuhan itu sanggup meneguhkan janjinya, tidak ditentukan oleh situasi, oleh kondisi, atau oleh hati yang kadang up, kadang down. Tuhan tetap memberkati Abraham sesuai dengan janjinya. Kalau kita mau mensorot di sini Bapak Ibu terkasih, kita akan menemukan sebuah harta karun, yaitu karakter kedewasaan iman Abraham itu diuji dalam hal-hal ini loh. Dan saat ujian datang, Abraham ini yang selalu memanggil nama Tuhan. Dimanapun dia parkir, di situ dia memuliakan Tuhan, membuat mezbah bagi Tuhan. Dan ternyata Tuhan mengizinkan pertikaian ini, pertengkaran ini, untuk menguji kualitas imannya Abraham. Kedewasaan iman tidak diukur dari usia seseorang, tapi dari bagaimana dia bersikap menghadapi tantangan, apa itu pertikaian, apa itu pertengkaran. Apakah orang benar berani menaruh damai di atas ambisi atau egonya? Contoh kisah Abraham ini, pribadi Abraham. Dia mau tunjukkan kepada Lot yang lebih muda bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak ditentukan dari tanah apa yang engkau ada. Mungkin tanahnya kering, mungkin keadaan sedang buruk. Berkat Tuhan itu bisa mengubah yang kering menjadi subur, yang buruk menjadi baik. Dan Abraham menunjukkan kepada Lot, dan kisah ini ditulis supaya memberikan kesan kepada semua pembaca bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Asalkan ketika engkau hadapi masalah, jangan ambisi yang memimpin engkau, tetapi biarlah damai sejahtera yang memimpin setiap langkah maupun keputusan kita. Damai sejahtera lebih berharga daripada kemenangan sesaat yang akhirnya menjadi keributan.
Abraham belajar percaya bahwa berkat Tuhan tidak ditentukan dari tempat. Karena Tuhan yang dia berkati bukan tempatnya, tapi anaknya. Di dunia zaman sekarang ini Bapak Ibu terkasih, kita seringkali ada pertengkaran. Baik di dunia politik, di dunia masyarakat, pemerintahan, termasuk juga di dunia namanya pelayanan. Pertengkaran, perpecahan muncul. Kenapa? Bahkan sampai hari ini ya, Israel, Palestina itu satu negara yang sebetulnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu jauh. Masalahnya apa? Masalahnya adalah teritorial, tanah, hak waris, kekuasaan, perebutan hak. Hal-hal ini juga saya ketika mensorotin banyak terjadi di zaman sekarang ini, bahkan makin gencar, yang namanya perebutan hak di dalam termasuk dunia pelayanan atau warisan. Gereja diwariskan ke anak-anaknya dan seterusnya, gereja menjadi ladang bisnis. Maka saya beritahu kepada saudara-saudara kesempatan ini bahwa sebuah pelayanan bukan ladang cari uang. Pelayanan bukan untuk cari untung. Pelayanan is sacrifice. Pelayanan adalah pengorbanan. Ketika orang benar yang dipimpin oleh Roh Kudus dan dia dewasa dalam iman, ada pertengkaran, dia tidak gampang untuk panas hati, melainkan damai sejahtera yang akan memimpin hidupnya. Itulah namanya buah-buah roh, pengendalian diri. Maupun dalam gereja, keluarga, atau dalam pekerjaan. Banyak orang yang retak hubungannya demi mendapatkan bagian yang lebih baik yang menurut kasat matanya. Ego memimpin, bukan lagi damai dan sejahtera. Bapak Ibu terkasih, kita seringkali lupa bahwa konflik solusinya bukan masalah siapa yang benar atau siapa yang lebih berhak. Sebuah konflik dan solusinya adalah siapa yang berani cukup mulai dengan rendah hati. Maka disitulah dia sebagai anak-anak Tuhan, pembawa terang, pembawa damai. Jangan hanya bisa memulai konflik, tapi kita nggak bisa mengakhirinya dengan perdamaian. Ego itu datang dari si jahat, tapi kasih datang dari Tuhan. Dari kisah Abraham ini, pemirsa yang terkasih, mengajarkan setiap kita sebagai orang-orang percaya bahwa mengalah bukan berarti lemah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti takut. Mengalah itu berarti kita melepaskan ego kita untuk dipimpin kepada jalannya Tuhan. Melepaskan ego bukan berarti kita merugi. Justru ketika orang benar berhasil melepaskan egonya, sebetulnya dia sedang memberikan damai sejahtera di hatinya dan juga damai sejahtera di orang lain. Dengan demikian, kita mendeklar
bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi pembela dan Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber berkat kita. Hari ini Bapak Ibu terkasih, saya akan tutup dengan kalimat-kalimat ini. Jam 7 pas dan saya harus doa. Apakah kita sebagai anak Tuhan rela menurunkan ego demi kesatuan, demi perdamaian, rela melepaskan segala atribut pangkat-pangkatnya kita untuk sebuah pekerjaan Tuhan yang lebih besar? Apakah kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, orang benar, orang percaya, apakah kita masih percaya bahwa berkat datang dari Tuhan? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan yang bisa mengangkat kita bukan karena kita yang hebat, tapi ketika Tuhan turun tangan, Tuhan bisa memberikan porsi bagian lebih daripada apa yang mampu kita kerjakan. Hari ini kita semua anak-anak Tuhan. Kita dipanggil dengan pengalaman berbeda. Tapi satu hal yang pasti, kita semua dipanggil untuk membawa damai sejahtera. Kisah Abraham ini menjadi rema bagi setiap kita. Kiranya setiap anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, pelayanan dipimpin oleh damai sejahtera dan bukan oleh ego. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu mengajar kami agar tidak egois, mementingkan damai di atas daripada ego kami manusia. Diberkatilah mereka yang sudah dengar firman Tuhan, damai sejahtera turun bagimu sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Saya akan berdoa memberkati air minum dan minyak. Bapak Ibu yang mau saja sekarang juga angkatlah air minummu, angkatlah minyakmu, dan saya berdoa. Diberkatilah setiap air minum dan minyak di tangan Anda, di tangan kita, di tangan pemirsa yang terkasih. Berkat Tuhan turun, urapan kesembuhan mengalir untuk orang-orang sakit, dan waktu engkau minum air ini, air doa ini, tubuhmu diberkati sehat. Waktu engkau oleskan minyak doa, minyak berkat ini, tubuh orang-orang sakit, ucapkan dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi mengalir. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu air dan minyak ini. Kami mengucap syukur. Amin. Silakan diminum dan air doa ini menjadi berkat kesembuhan ilahi bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Seger banget. Puji syukur, puji Tuhan. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Roma hinare kamaroko Roma sikare ya ramuriana nase. Hiarara iriri ya maso ya baya ya moya mara ora kamayasi. Dengan tangan yang terangkat, pemirsa yang terkasih, jiwa-jiwa yang dikasihi di selamat Tuhan Yesus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia, kesembuhan, panjang umur, perlindungan dari Tuhanku Yesus Kristus. Sepanjang hari ini, apa yang kita kerjakan dalam anugerahnya, Tuhan memberkati. Lakukan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan
apa saja yang kau minta dan doakan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera pimpin setiap kami sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebuah kehormatan sekali ya, meskipun tubuhku ini masih butuh istirahat, tapi bisa melayani Bapak Ibu dan tidak kurang sukacita. Buktinya banyak jiwa-jiwa, ya ratusan ribu jiwa-jiwa yang terberkati dari pelayanan ini. Sola fide, hiduplah oleh iman. Yes, ingat loh, iman itu bukan hanya omong-omong ya. Iman itu diamalkan. Iman itu adalah kehidupan. Iman itu dilakoni, dilakukan. Karena itu iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Iman tanpa perbuatan, tanpa diamalkan, itu sama dengan saudara-saudara tidak hidup atau tidak ada gunanya. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan Tuhan janji untuk menyertai Anda dan saya sampai selama-lamanya. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Yes, selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia. Dadah semuanya, dan kiss bye. Dor terberkati. Silakan di follow, di subscribe di channel akun media sosialnya Pastor Andi Simon ya. Dan juga mau tambah lagi, besok kami hadir kembali di jam waktu di platform yang sama. Kalau plan ini memberkati Anda, silakan dibantu di-share di link tautan WhatsApp ataupun media sosial Bapak Ibu terkasih. Terima kasih. Dadah semuanya. Bless you. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu Yesus, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua
Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.